Dan kami sendiri berpikir bahwa mengapa prospek ini bagus, yaitu kita ingin mengangkat local wisdom ya, dari Gambir itu sendiri yang merupakan penghasil terbesar dari 50 kota seperti itu. Jadi kita ingin mengangkat Gambir ke nasional maupun internasional seperti itu melalui batik Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermisia Nisih dari Batik Gambir Tigo Sarumpun. Jadi kami kelompok Batik Gambir mengawali usaha ini mulai dari Juli 2019. Itu kami menindaklanjuti pelatihan dari bulan April yang diadakan oleh Balai Diklat Industri Padang dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 50 Kota. Dan kami sendiri berpikir bahwa mengapa prospek ini bagus, yaitu kita ingin mengangkat local wisdom ya, dari Gambir itu sendiri yang merupakan penghasil terbesar dari 50 kota seperti itu. Jadi kita ingin mengangkat Gambir ke nasional maupun internasional seperti itu melalui batik Gambir. Kemudian kalau saya pribadi, usaha sebelum batik Gambir kita ada craft, terus ada make up, juga mini studio. Dari awal pelatihan itu kami 70 orang, kemudian kami membentuk kelompok seperti itu, menjadi 3 kelompok, kemudian bergabung menjadi satu siapa yang mau gitu kan. Jadi kita kayak iuran kayak gitu, bikin untuk modal awalnya kita iuran 20.000 sehingga terkumpul seperti itu. Kemudian kita belikan bahan untuk modal memulai usaha. Untuk bahan baku sendiri, karena khas kita dari Gambir, jadi kita menggunakan Gambir sebagai pewarna alam. Dan kita masih murni batik tulis, belum kecap seperti itu. Kemudian kita mengambil bahan kainnya yang katun prima dan premis atau sutranya kita ambil dari Jawa langsung. Dan juga tambahan bahannya ada seperti lilin, pengunci warna waterglass, dan pewarna itu sendiri yang kita tambah warna sintetis untuk memenuhi kebutuhan pasar. Untuk lama pengerjaan sendiri, satu helai kain 2 meter itu kita bisa mengerjakan kalau yang warna alam 4 hari, sekitar 4 hari. Dan itu juga tergantung banyaknya motif nanti, karena kalau untuk warna alam kita harus melakukan proses penembokan seperti itu. Kalau yang untuk warna sintetis bisa lebih cepat, 1-2 hari udah siap. Dan untuk pemasarannya sendiri, saat ini kita melalui pertama Instagram, Facebook, kemudian juga mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian, Dinas UKM, dan Perdagangan. Oke, untuk laba yang masuk ke kelompok atau ke kas sendiri itu sekitar 2 juta setiap bulannya, masih naik turun ya. Itu juga di luar orang tuh mendapat jasa dari pengerjaan itu udah ada sendiri. Untuk resiko pekerjaan sendiri yaitu karena ini pekerjaan kerajinan tangan seperti itu ya, jadi kita memang faktor gagal itu pasti selalu ada juga, karena apalagi warna alam itu nggak bisa diperkirakan. Meskipun kita menakar itu sama 1 kilo seperti itu kan, airnya segini, kepekatannya itu nggak bisa nggak bisa dipastikan seperti itu kalau pewarna alam. Kemudian kalau untuk sintetis sendiri, pengaruh gagal pernah sih kemarin bikin seragam 25 seperti itu, dan kita gagal 3 itu karena faktor pengadukannya yang tidak sempurna seperti itu. Kalau permasalahan usaha sendiri, kita masih karena masih faktor belajar, jadi kita memang masih belajar dan terus belajar seperti itu. Setiap permasalahan pasti ada ya pemecahannya, solusinya. Jadi kita memang harus bertanya ke orang yang udah pengalamannya udah jauh seperti itu, mulai dari marketingnya, kemudian stok produknya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk tenaga kerja sendiri yang di kelompok itu ada 14 orang. Kemudian kita juga misalkan nanti kelompok tidak bisa mengerjakan, kita oper ke orang seperti itu, siapa yang bisa dan siapa yang mau nanti kita ajarin. Jadi kita kayak masih free seperti itu, siapa yang bisa dan siapa yang mau aja mau belajar, yuk kita ajarin kayak gitu. Kalau untuk cabang kita belum ada karena memang kita masih siap COVID kemarin kita masih merangkak ibarat kata usaha ya, jadi belum, tapi mungkin kita akan melebarkan sayap seperti itu untuk mengembangkan aja dulu. Kalau untuk sukses ya kita harus bekerja keras seperti itu kan, pokoknya kita harus coba apa yang nggak bisa kita coba.
dan jangan takut gagal seperti itu. Untuk harapan kami sendiri yaitu dari pemerintah ya, kita ingin pemerintah memperhatikan kami UMKM seperti itu kan, dan membantu untuk pemasaran produknya ataupun menyarankan ASN untuk menggunakan produk lokal seperti itu. Untuk saran dari saya pribadi, yang namanya usaha ya kan kita harus nyoba, jangan mager. Kalau kita masih muda tuh jangan mager, kita harus banyak gerak, banyak coba, jangan takut gagal. Meskipun kita awali dengan modal yang sedikit-sedikit dulu, tapi insya Allah kalau kita continue bisa jadi besar seperti itu.